warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan teruskan kembali ya pembahasan kita di Sirah Nabawiyah. Kita masih di awal-awal pembahasan tentang bagaimana perjalanan awal-awal perjalanan dari kehidupan manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu adalah perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di saat beliau baru lahir ya, kemarin kita sampaikan bahwasanya di antara tradisi dan budaya yang ada di Mekah saat itu, yaitu mereka mengasuhkan ya anak-anak mereka yang masih kecil ya di pinggiran-pinggiran kota Mekah, yaitu di pedesaan-pedesaan yang itu memiliki keunggulan ya. Tentu suasana dan nuansa pedesaan itu lebih baik ya bagi pertumbuhan seorang anak daripada lingkungan perkotaan ya. Berhubungan dengan masalah bahasa ya, kemudian juga berhubungan dengan tradisi, adat, kebiasaan sehari-harinya, kebersihan dan seterusnya. Dan ini merupakan hal yang kemudian saya kira tidak ditemukan ya di daerah-daerah lain, termasuk juga di daerah kita di Indonesia. Ya. Ada makna yang kemudian penting dalam hal ini adalah bagaimana ya, membiasakan kemandirian kepada anak sedini mungkin, sifat kemandirian, kemudian juga terbiasa dengan masalah tantangan, ya, kemudian juga kerja keras. Nah, ini menjadi hal yang kemudian harus ditanamkan sejak kecil ya kepada anak-anak kita, sebagaimana yang kemudian Allah contohkan ya kepada kita tentang Muhammad kecil ini ya di saat beliau masih anak-anak. Ya, kita minta ya Ikhwan untuk bacakan ya dari terusan ya dari poin kemarin. Dipersilakan. Ya, bagian keempat. Sejak kecil keistimewaannya sudah mulai tampak. Aura kecerdasan yang terpancar dari wajahnya mampu menarik simpati orang yang memandangnya. Suatu ketika Muhammad SAW kecil datang, lalu tiba-tiba duduk di tempat tidur kakeknya. Padahal bila kakeknya itu telah duduk di tempat itu, paman-pamannya tidak ada yang berani duduk di sampingnya. Mereka pun hendak memindahkan Muhammad dari tempat tidur itu. Namun Abdul Muthalib justru berkata kepada mereka, biarkan saja cucuku di situ, demi Allah sungguh ia memiliki keistimewaan. Ya, ini salah satu ya pertanda yang kemudian disebutkan oleh penulis tentang keistimewaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib yang saat itu ya notabene adalah kakek beliau, sebagai orang yang sangat terpandang di Mekah, ya memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga kemudian sampai anak-anak mereka sendiri, anak-anak Abdul Muthalib sendiri, sungkan ya dengan kewibawaan yang dimiliki oleh Abdul Muthalib ini. Ya, maka di saat anak-anak beliau melihat perilaku Rasulullah SAW yang saat itu naik ya ke tempat duduk kakeknya ini, sehingga menganggap itu sesuatu yang kemudian tidak etis ya, tidak seperti biasanya. Tapi istilah kemudian Abdul Muthalib memerintahkan untuk biarkan ya, karena sesungguhnya yaitu memiliki keistimewaan. Nah, ini banyak diantara isyarat-isyarat yang Allah berikan ya kepada suatu keadaan pada diri seseorang yang kadang itu Allah sudah tampakkan sejak sedini mungkin Allah sudah munculkan tentang berbagai keistimewaan yang Allah akan berikan di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat seorang anak yang kemudian sejak awal ya dia memiliki daya tarik, ya kemudian dia memiliki kecerdasan, kemudian dia memiliki sebuah perilaku yang berbeda dengan
teman-temannya ya secara umum, berarti dia memiliki sebuah keistimewaan, ya keistimewaan yang Allah berikan kepada anak tersebut, sehingga di masa-masa yang akan datang biasanya dia juga memiliki keistimewaan di tengah-tengah umatnya itu. Nah, kadang hal tersebut kalau di zaman kita sekarang tidak diiringi dengan upaya-upaya orang tua untuk tadi mengarahkan ya potensi daripada anak-anak tersebut pada kondisi-kondisi yang kemudian baik, kondisi-kondisi yang sangat menguntungkan bagi anak tersebut di masa mendatang. Kemudian seterusnya yang kelima, pada awal masa mudanya Muhammad menggembalakan domba-domba milik para penduduk dengan imbalan beberapa qirot. 1 qirot sama dengan 4/6 dinar. Dengan hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nabi pun kecuali ia telah menggembalakan domba. Begitu juga engkau wahai Rasulullah, tanya para sahabat. Jawab beliau. Dalam riwayat lain disebutkan beliau bersabda, Allah tidak mengangkat seorang nabi kecuali ia menggembalakan. Itu juga engkau wahai Rasulullah, tanya para sahabat, pernah menggembalakan domba-domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa qirot. Jawab beliau. Di samping itu, ketika usia Muhammad SAW menginjak 25 tahun, ia juga pernah bekerja pada Khadijah binti Khuwailid untuk mengatur perniagaannya dengan imbalan sekehendak Muhammad. Ya, ini ya kalau di dalam hadis tidaklah Allah mengutus setiap nabi kecuali dia adalah seorang pengembala domba. Ya, jadi kemarin kita ada halakoh ya, halakoh baru ya, yang kemudian dia menyampaikan ya, ada seorang ikhwah yang menyampaikan tentang pernah dinasehati oleh seorang kiai ya, seorang gus ya, dengan berbagai nasihat-nasihat yang kemudian Ana sendiri memandang ya nasihat itu bagus, ya, tetapi nasihat yang paling bagus adalah nasihat yang kemudian karena ini berhubungan dengan masalah kepribadian ya, maka nasihat yang paling bagus adalah nasihat untuk keteladanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan kalau kita berbicara tentang ketakwaan, ya maka takwa yang paling benar adalah ketakwaan yang ada pada diri Rasulullah, karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Kalau berbicara nasihat tentang kesabaran, ya maka lihatlah kesabaran Rasulullah, karena itulah kesabaran yang paling puncak kesabaran ya. Begitu juga berbicara tentang keikhlasan, ya berbicara tentang apapun, maka sebenarnya definisi-definisi kebaikan itu adalah mendefinisikan sifat yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbicara sabar maka adalah puncak kesabaran, berbicara ikhlas adalah puncak keikhlasan, berbicara tentang apapun ya, tentang sifat-sifat kebaikan, maka Rasulullah adalah puncak daripada setiap kebaikan itu. Nah, sehingga pada saat kita kemudian melihat satu kesatuan yang utuh pada diri Rasulullah, maka kita akan melihat Rasulullah itu adalah seorang pemimpin. Ya, Rasulullah adalah seorang pemimpin. Maka pada saat kita ingin betul-betul meneladani kehidupan Rasulullah dengan berbagai perilaku baiknya itu, maka perlu diingat seluruh perilaku baik itu adalah membentuk kepemimpinan, ya, perilaku kepemimpinan pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat kita berbicara ya, tentang misalkan ya, bagaimana idealnya seorang Muslim, ya banyak orang menceritakan orang Muslim ya seperti ini dan berbagai perspektif yang ada pada benak mereka. Tapi perlu diingat bahwasanya yang paling baik tentang perilaku adalah perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak dari berbagai kebaikan yang ada pada diri Rasulullah adalah membentuk sebuah leadership, ya, kepemimpinan pada umat ini. Nah, ini penting. Dan ternyata ini adalah sebuah
manifestasi yang kemudian dikumpulkan sejak kecil, yaitu tentang bagaimana menanamkan jiwa kepemimpinan pada diri seorang anak itu. Ya. Penggembala domba ini banyak, ya, pada saat Nabi bersabda tidaklah setiap nabi itu kecuali adalah seorang penggembala domba, maka kepemimpinan itu tidak akan pernah lepas dari sebuah pelatihan yang kemudian pembiasaan, ya, yang ditanamkan sejak sedini mungkin tadi. Ya, karena seorang penggembala domba, dia akan terbangun pada dirinya berbagai perilaku karakter, ya. Di antaranya apa, ya? Sabar, ya, karena kita jangan dibayangkan menggembala domba seperti di kita. Kalau di Mekah saat itu, ya, bahkan sampai hari ini di daerah Jazair Arab namanya peternak, ya, mereka membawanya ya bisa ratusan bahkan ribuan, ya. Nah, bagaimana mengkondisikan ternak-ternak ini, ya, untuk mereka mencari makan, dijaga dari berbagai gangguan binatang buas, kemudian bagaimana menggiring agar mereka pulang, dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah pelatihan menumbuhkan tadi kesabaran, kemudian juga tentang kekuatan, ya, kemudian tentang juga perhatian dan seterusnya. Yang ini adalah cikal bakal daripada karakter kepemimpinan seseorang itu. Nah, maka ini penting, ya, ini penting. Jadi seakan-akan sebelum seorang nabi dia menggembala umat ini, maka mereka dilatih bagaimana menggembala domba-domba itu. Ya, karena penggembala domba itu seperti disebutkan dalam hadis lain itu identik dengan kasih sayang, perhatian, ya. Berbeda dengan penggembala unta yang itu identik dengan kesombongan, keras, dan seterusnya. Nah, ini di antara faidah yang kita bisa ambil adalah kepemimpinan itu adalah sebuah hal yang bisa dilatih sejak sedini mungkin, penanaman jiwa-jiwa kepemimpinan yang itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan seorang anak itu sendiri. Kemudian juga di antara sebuah pendidikan yang terbaik bagi seorang pemimpin adalah kemandirian. Ya, kemandirian. Maka tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin yang baik kecuali dia orang-orang yang sudah mandiri dengan dirinya sendiri. Ya, Rasulullah sejak kecil beliau ditanamkan kemandirian. Ya, maka tadi seperti kaidah dalam bahasa Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Ya, barang siapa orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi. Artinya orang yang kemudian sudah bisa memberikan perhatian kepada yang lain, bisa punya simpati, empati, dan kontribusi kepada yang lain, pada saat mereka juga sudah merasa cukup dengan dirinya. Ya, apa yang menjadi kebutuhan dirinya itu merasa sudah cukup, dan ini adalah hakikat daripada sebuah kemandirian itu. Ya. Maka penting, sering saya sampaikan di dalam masalah parenting itu adalah kebiasaan, aktivitas, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua itu bagus sejak sedini mungkin melibatkan anak-anak. Artinya pelatihan melibatkan anak dalam dunia kerja, melibatkan anak dalam hal-hal kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, walaupun kita tidak tahu nanti masa depan anak Allah takdirkan seperti apa, tapi pengalaman bekerja, pengalaman menangani kasus tertentu, pengalaman dalam melakukan berbagai hal di masa kecilnya itu sangat membantu kemandirian di masa yang mendatang. Ya, orang dengan segudang pengalaman, ya, dan orang yang dengan segudang skill dalam kehidupan itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang miskin dengan pengalaman dan juga miskin dengan skill. Nah, seorang dosen yang dia menguasai pertanian, seorang dosen yang kemudian dia menguasai pertukangan, peternakan itu lebih baik daripada seorang dosen yang hanya bisa membacakan buku dan menyampaikan kepada mahasiswanya. Ya. Seorang kepala desa dia akan lebih baik pada saat dia memiliki berbagai skill dalam kehidupan yang itu menjadi aktivitas masyarakatnya karena dia memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Maka semakin banyak skill yang kemudian kita bekalkan kepada anak-anak itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan daripada anak tersebut.
yang semuanya nanti adalah bermuara kepada kemandirian sebagai modal dasar yang sangat penting di dalam sebuah kepemimpinan itu. Ya, silakan diteruskan. Ya, bagian ke-6, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti teman-teman sebayanya yang banyak membuang-buang waktu dan berhura-hura karena Allah telah menjaganya dari hal tersebut. Dalam buku-buku sirah sering disampaikan bahwa ketika masih muda, suatu malam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar lantunan nyanyian pada pesta pernikahan di sekitar Mekah, dan ia ingin sekali melihatnya. Namun ketika ia mendatanginya, Allah membuatnya tertidur, dan saat Muhammad terbangun, panas mentari sudah menyambutnya. Begitu juga Muhammad tidak pernah mengikuti kaumnya dalam menyembah berhala, tidak pula memakan binatang yang disembelih dengan nama berhala. Beliau juga tidak pernah meminum arak atau khamar, ataupun bermain judi dengan mereka. Lebih dari itu, tidak pernah terdengar sedikit pun lisannya mengucapkan kata-kata mesum ataupun obrolan yang jorok. Ya, ini hal yang sangat luar biasa ya, penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu sekali lagi ini bukan hal yang itu mustahil dilakukan oleh umat ini, karena bagaimanapun Rasulullah adalah Allah ciptakan dia sebagai sebuah teladan. Ya, Allah ciptakan Rasulullah sebagai ikon bagi manusia, sehingga amaliyah seperti ini adalah amaliyah yang sangat humanis, amaliyah yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan oleh umatnya itu. Ya, maka di saat kita memahami seperti ini, kita penting bagaimana upaya kita ya sebagai orang tua, untuk mengkondisikan hal-hal seperti ini, penjagaan kepada anak-anak sendiri mungkin. Ya, karena sekali lagi masa anak-anak itu adalah masa-masa fondasi, itu adalah masa-masa pembiasaan, di situ adalah masa-masa untuk pembentukan ya pada kepribadian seorang dewasa nanti. Maka ini kemudian juga membutuhkan usaha ekstra ya dari orang tuanya agar ini tertanam dengan baik, terbentuk dengan baik pada jati diri seorang anak itu. Nah, maka orang tua itu butuh kreativitas ya, butuh kesabaran dalam upaya untuk membina, mendidik daripada anak-anak tersebut. Karena upaya perilaku pembiaran kepada anak-anak itu menjadikan anak itu kreatif sendiri ya. Kadang kemudian juga akhirnya menjadikan anak itu sibuk dengan hal-hal yang sia-sia yang sebenarnya itu tidak bermanfaat bagi masa depan anak tersebut. Nah, ini sangat penting bagi untuk menjadi sebuah inspirasi dalam pembinaan anak-anak ya untuk pemimpin masa depan. Ya, terusnya silakan. Ketujuh, sejak masa pertumbuhannya Muhammad dikenal sangat cerdas dan memiliki ide yang cemerlang. Bukti nyata atas hal ini adalah peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad pada tempatnya di Ka'bah. Alkisah, Ka'bah pernah terkena banjir besar yang menyebabkan dindingnya retak. Maka penduduk Mekah bersepakat untuk merobohkannya dan kemudian memperbarui bangunannya. Mereka pun bersama-sama melaksanakannya. Namun, ketika sampai pada tempat Hajar Aswad, mereka bersitegang tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing kabilah merasa dirinya yang paling layak. Ketegangan pun memuncak hingga hampir terjadi perkelahian. Para kabilah akhirnya bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang akan memutuskan masalah ini. Dan ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Tatkala mereka melihatnya, mereka pun berseru, "Inilah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kami pasti bisa menerima keputusannya." Ketika diberitahu tentang perihal tersebut, Rasulullah pun memberikan solusi yang bisa diterima semua pihak yang berselisih. Beliau membentangkan surbannya, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Beliau meminta setiap wakil kabilah memegang surban. Mereka surban itu bersama-sama dan mendekatkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Lalu Rasulullah sendiri yang meletakkannya. Akhirnya semua pihak merasa puas atas keputusannya.
Dengan kecerdasan akal dan kebijaksanaannya, Allah telah menjaga bangsa Arab dari pertumpahan darah. Entah sampai kapan, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Jadi di antara hal yang kemudian penting ya bagi kemaharat ya dalam masalah skill kepemimpinan itu adalah seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Ya. Orang yang kemudian banyak berinteraksi dengan masyarakat, ya, mengetahui berbagai keadaan kondisi masyarakatnya, itu akan melahirkan ya kepemimpinan yang memasyarakat, kepemimpinan yang betul paham tentang persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia mampu memberikan solusi-solusi terbaik dalam kehidupan di masyarakatnya itu. Begitu juga kesuksesan dalam kacamata ahli dunia, kesuksesan dalam kacamata masyarakat awam secara umum adalah orang-orang yang sukses di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat itu. Ya. Jika kalau kita berbicara dalam perspektif lain, misalkan dalam dunia bisnis dan seterusnya, maka kecerdasan sosial, ya, kemudian pengalaman sosial, kedekatan dengan masyarakat, kemudian juga banyak kenalan, relasi, jaringan dan seterusnya, ini adalah hal yang sangat ya potensial, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, ini kita lihat kenapa orang-orang sosial biasanya mereka adalah orang-orang yang kemudian lebih banyak tampil dalam kepemimpinan, ya, menjadi tokoh-tokoh nasional, karena memang ya mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial. Ya. Berbeda dengan orang-orang teknik secara umum yang kemudian mereka bergulat ya keseharian dalam hal yang sempit. Ya, kita dalam tanda petik yang mengatakan sempit karena mereka biasanya disibukkan pada apa yang ada di meja mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang sosial yang mereka kemudian berbaur di tengah-tengah masyarakat, ya, melihat berbagai peristiwa, keadaan, kondisi ya baik itu yang kondisi baik ataupun juga mungkin kesulitan-kesulitan di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga mereka memiliki kecerdasan sosial yang lebih baik. Ya. Dan ini hal seperti ini adalah hal yang kemudian sangat dibutuhkan ya bagi masyarakat, ya, yaitu orang-orang yang kemudian memahami berbagai peristiwa-peristiwa di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Maka kita lihat secara nyata, ya, secara real, orang-orang yang sukses dalam tanda petik, ya, sukses dalam kehidupan di masyarakat adalah orang-orang yang memang orang-orang sosial. Ya, orang-orang sosial. Mereka menjadi politikus, mereka jadi penguasa, mereka menjadi orang-orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini adalah hal yang menjadi keseharian mereka. Begitu juga dai, seorang juru dakwah, sebuah agen perubahan di tengah-tengah masyarakat, adalah orang-orang yang memahami betul seluk-beluk dalam kehidupan di masyarakatnya itu. Ya. Maka ini hal yang kemudian penting. Ya. Kalau di zaman anak, di zaman SMA itu kan masih ada pembagian SMA, itu ada IPA dan IPS kan ya. Ya, kalau sekarang ada eksak, ada ilmu sosial dan seterusnya. Dulu saya termasuk orang yang suka eksak. Ya, saya punya nilai lebih ya di bidang eksak, ya, matematika, kimia, fisika dan seterusnya. Tapi setelah kemudian saya berkecimpung dalam dunia dakwah, ternyata ya yang paling banyak dibutuhkan dalam kehidupan keseharian ini adalah ilmu-ilmu sosial, ya, ilmu komunikasi, ilmu kemasyarakatan, sosiologi dan seterusnya. Ini hal yang kemudian sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, termasuk juga bagaimana upaya kita memberikan pengaruh-pengaruh di tengah-tengah masyarakat, ya, menjadi agen-agen perubahan di masyarakat, ya, maka kita sangat membutuhkan itu. Ya, terlebih kalau itu sudah ditanamkan sejak kecil, dibiasakan sejak kecil, sehingga kita menjadi orang yang tidak canggung dalam kehidupan masyarakat. Ya, karena kita terbiasa dengan berbaur dengan mereka. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, beliau berbaur di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Kemudian tadi berhubungan dengan penjagaan, ya, penjagaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah, ini tentu juga
hal yang perlu dijaga, ya. Artinya kita orang-orang yang bermasyarakat, orang-orang yang kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi ingat kita adalah agen perubahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita harus yang memberikan warna dalam kehidupan masyarakat, tapi kita tidak boleh terwarnai dengan nilai-nilai negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah seperti itu. Beliau orang yang sangat dekat dengan masyarakatnya, memahami betul ya keseharian masyarakatnya, tetapi beliau tidak terwarnai dalam sisi-sisi negatif yang ada dalam kehidupan masyarakatnya. Ini penting. Seperti pepatah, jadilah seperti ikan laut yang hidup di tengah-tengah lautan, tetapi dagingnya tidak asin. Ya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak terwarnai dalam sisi-sisi negatif dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, ini kadang kita menyadari hal seperti pada usia-usia yang kita sudah dewasa, ya. Kadang kita merasa telat, ya. Kenapa? Kadang orang tua kita ya tidak dari dulu mendidik kita sebagai seorang agen perubahan di masyarakat. Ya, tapi ya inilah ilmu yang kita dapatkan, ya kita syukuri. Ya semoga ini bisa menjadi bekal ya nanti kita sebagai seorang ayah, ya sebagai orang tua kita bisa menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan di masyarakat. Kemudian setelahnya kedelapan, pada masa mudanya Muhammad SAW dinilai oleh masyarakat sebagai pemuda yang jujur dan dapat dipercaya. Mereka mengenalnya sebagai pemuda yang jadi dan memiliki reputasi yang baik. Fakta inilah yang mendorong Khadijah untuk mempercayakan perniagaannya kepada beliau dalam kafilah atau rombongan berangkat dengan yang berlipat ganda dibanding yang lain. Sekembalinya dari Busra, Maisarah, orang kepercayaan Khadijah, selalu menceritakan kepada Khadijah tentang kejujuran dan keikhlasan Muhammad SAW dalam berdagang. Dan Khadijah sendiri pun menyaksikan begitu banyak keuntungan dari kafilah tersebut. Karena itu, ia semakin melipat gandakan imbalannya untuk Muhammad SAW. Dan puncaknya keberhasilan ini mendorong hasrat Khadijah untuk menikah dengannya. Muhammad pun dengan senang hati menikahinya, walaupun ia lebih muda 15 tahun dari Khadijah. Kesaksian penting Khadijah atas mulianya akhlak Muhammad SAW sebelum kenabian adalah ucapannya pada saat Muhammad SAW kembali dari menerima wahyu di Gua Hira dalam keadaan gemetar. Jangan begitu, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih selamanya. Bukankah engkau senang menyambung persaudaraan, menolong yang lemah, membantu orang yang terlantar, menjamu tamu, dan membela kebenaran, ujar Khadijah lembut. Konsistensi perilaku di masa muda dan track record seorang pengemban dakwah berperan penting untuk menyukseskan dakwahnya, memperbaiki akhlak umat, dan memerangi kemungkaran. Karena tidak ada seorang pun yang akan memojokkan kehidupan pribadinya sebelum terjun dalam dunia dakwah. Ya, nah, ini penting ya. Nah, yang pertama adalah berhubungan dengan model dasar dalam kesuksesan di masyarakat adalah jujur dan terpercaya. Al-Amin. Ya. Al-Amin ini disematkan kepada Rasulullah sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, seakan-akan Allah ingin mengunci ya celah-celah yang akan dipakai oleh orang-orang yang tidak beriman untuk mencela, untuk menjatuhkan, ya, untuk melemahkan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sekali saja kemudian seseorang menemukan kita tidak jujur dan kita tidak bisa dipercaya, maka selesailah. Ya, karena memang tabiat manusia itu seperti itu. Ya, sekali dia melihat satu kesalahan, walaupun berbagai banyak kebaikan dia dapatkan, maka yang akan selalu terngiang di telinga mereka adalah hal-hal yang sifatnya negatif itu. Nah, maka as-sidik ya dan
al-amin ini, ya. Jadi terpercaya dan bisa jujur dan terpercaya ini menjadi modal sangat penting dalam kehidupan kita di masyarakat. Ya, karena dari inilah ya kita menjadi magnet, kita memiliki magnet, kita punya daya tarik sehingga orang-orang itu kemudian simpati kepada kita, ya, simpati kepada kita. Dan ini yang sekarang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita adalah hilangnya kepercayaan ya masyarakat kepada seseorang. Ya, apalagi kalau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin, maka ini akan jauh-jauh lebih fatal lagi seperti itu. Nah, maka berperilaku jujur dan bisa dipercaya ini sebuah perilaku yang itu mutlak, ya. Ini yang wajib harus terjaga pada diri seseorang, terlebih kalau dia adalah seorang juru dakwah, terlebih dia adalah seorang aktivis, terlebih dia adalah sebuah agen perubahan di masyarakat. Maka ini menjadi sebuah keharusan tidak bisa ditawar-menawar. Maka jaga betul. Ya, kita lebih baik berkorban, yang penting reputasi kita baik. Lebih baik kita mungkin harus menebus, ya, dengan harta, menebus dengan apapun. Yang penting kepercayaan ini akan senantiasa ada. Karena itulah modal dalam kehidupan seorang aktivis, ya, modal seorang juru dakwah, modal seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini menjadi hal yang kemudian menjadi hal yang sangat sangat penting itu. Nah, bahkan tadi ini menjadi daya tarik yang kemudian ya sangat luar biasa, ya. Ya, kita lihat bagaimana ketertarikan masyarakat, ketertarikan Khadijah kepada perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau dalam dunia dakwah ini tentu kalau kita katakan ini adalah harga mati, ya, harga mati. Jadi kepercayaan orang kepada kita ya itu menjadi hal yang harus betul-betul dijaga, jangan sampai kemudian itu rusak. Ya, karena sekali lagi itu menjadi salah satu hal yang kemudian menutup celah orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah. Nah, maka di situ para ulama itu sangat menjaga. Ya, ulama, apalagi ulama-ulama hadis, mereka sangat menjaga. Tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh menerima hadis dari orang yang tidak amanah, ya, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang salah-salah dan seterusnya. Karena ini akan bisa menjadi celah orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan dakwah-dakwah kita itu. Nah, ini hal yang kemudian menjadi hal yang sangat penting. Kemudian setelahnya, Mas Karan, silakan dibacakan. Melakukan perjalanan dagang ke luar Makkah. Yang pertama bersama Abu Thalib saat ia masih berusia 12 tahun. Dan yang kedua ketika umur 20 tahun dalam rangka membawa perdagangan Khadijah. Sama-sama menuju suatu tempat di daerah Syam, sekarang Suriah. Dalam perjalanan tersebut, beliau telah mendengar berbagai macam cerita dari para pedagang, serta menyaksikan beragam peradaban negeri-negeri yang disinggahinya, dan adat istiadat yang hilang suaranya, ya? Atau sudah? Sudah. Oh ya, sudah selesai, ya. Ya. Jadi ini ya di poin yang ke-9 ya tadi, ya. Ya, tentang beliau bersama Abu Thalib, ya, ikut berdagang ke Syam, ke Damaskus. Ya. Di satu usia masih belia, ya. Kemudian bagaimana kesuksesan beliau berdagang barang-barang dari Khadijah radhiyallahu anha saat itu, ya. Ini bagi seorang juru dakwah, ya, bahkan seorang pemimpinnya, orang yang kemudian sukses dalam kehidupan di masyarakat, ya, maka profesi yang paling beririsan dengan hal tersebut adalah berdagang, ya. Jadi berdagang ini sebuah profesi yang paling cocok bagi seorang pendakwah, ya. Berdagang adalah profesi yang paling cocok bagi seorang pemimpin masyarakat, ya.
berdagang itu kita banyak belajar banyak sekali, ya. Tentu adalah kita berbicara ini dari sisi sosial, ya, kita membangun relasi, kita membangun kepercayaan orang, kita banyak belajar dari berbagai karakter tabiat orang, dan seterusnya. Ini sebuah ilmu yang kemudian sangat-sangat mahal, dan ini tidak akan ditemui, ya, kecuali oleh orang-orang yang berdagang. Maka pedagang itu dari rutinitas keseharian itu membentuk kepribadian pedagang itu sendiri, ya. Maka seorang pedagang dia akan senantiasa apa? Dia pasti memiliki sifat ramah, ya, ramah, kemudian juga menjaga hubungan, ya, menjaga amanah, kemudian juga memperluas pergaulan, menjaga persaudaraan dan seterusnya. Ini hal yang kemudian sangat sejalan dengan dunia dakwah seperti itu. Berbeda pada saat seseorang dia misalkan dia berprofesi sebagai seorang dai, tapi kehidupan sehari-harinya dia tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat. Itu tentu sangat akan berbeda. Ya. Orang berdagang dia orang yang larut dalam kehidupan masyarakat. Dia tengah hidup di tengah-tengah masyarakat, dia bertemu dengan berbagai karakter, kebiasaan dan sifat masyarakat. Ini yang kemudian sangat-sangat penting, ya. Ini model yang paling dibutuhkan dalam dakwah. Ya, ini modal paling dibutuhkan bagi seorang pemimpin yang menginginkan perubahan di tengah-tengah masyarakat ini. Tapi kalau profesi-profesi lain, ya kadang seseorang itu disibukkan habiskan waktu-waktu produktifnya dalam pekerjaan, aktivitasnya, kemudian setelah itu dia berdakwah. Nah, ini seakan-akan terpisahkan antara aktivitas pribadi dengan aktivitas dakwahnya. Nah, ini tentu akan sangat berbeda itu. Sehingga berdagang, berbisnis ini memiliki nilai lebih yang sangat luar biasa, ya, memiliki nilai lebih yang sangat luar biasa. Nah, kita punya kebebasan waktu, kita punya modal jaringan, kita punya banyak relasi, kita banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya, profesi beliau berdagang itu jauh lebih lama daripada profesi beliau seorang nabi. Ya, diangkatnya beliau menjadi seorang nabi itu tidak selama profesi beliau sebagai seorang pedagang. Ya, ini sebuah perbandingan yang harus kita sadari, dan tentu ini adalah yang terbaik, ya, seandainya kita belajar menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pembisnis. Ini tentu hal yang kemudian sangat-sangat relevan karena kita ingin meneladani pemimpin kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdaganglah, ya, berdaganglah, karena dengan kita berdagang kita banyak belajar tentang kehidupan ini. Ya. Kemudian yang ke-10, silakan dibacakan. 10. Beberapa tahun menjelang kenabian, Allah menumbuhkan rasa senang di hati Muhammad SAW untuk mengunjungi Gua Hira, bukit yang terletak di sebelah timur laut, yang tidak jauh dari Mekah. Di sana beliau menyepi kurang lebih sebulan, tepatnya pada bulan Ramadan, untuk merenungkan bermacam karunia Allah dan keagungan kekuasaannya. Beliau melakukannya secara kontinu hingga Jibril datang, dan kemudian turunlah wahyu Al-Quran itu kepadanya. Mencuci atau hal bertahajud dan menyemarakkan bagian akhir malam dengan ibadah memiliki kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan kecuali orang yang dimuliakan Allah. Ya, ini sebagian para ulama menganjurkan, ya, hendaknya kita punya waktu-waktu khusus dalam keseharian kita, waktu-waktu khusus yang kita coba bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ banyak berhubungan dengan masalah muhasabah, masalah evaluasi, masalah doa, munajat dan seterusnya, karena ini adalah sebuah kekuatan, ya, bagi seorang juru dakwah, bagi seorang agen perubahan di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Tahanus ini sebagian para ulama mengatakan itu adalah termasuk ibadah.
ya pada syariat sebelum Islam, ya syariat sebelum Islam yang kemudian Allah tetap jaga ya pada kenabian dan pada risalah umat Islam ini, yang itu disunahkan untuk kita lakukan, yaitu adalah berhubungan dengan masalah itikaf. Ya, kalau di kita ada itikaf, ya itikaf di akhir Ramadan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di hari-hari, setiap hari kita juga ada waktu-waktu sholat, waktu kita bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu kita untuk banyak mendekatkan diri ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan pertobatan, untuk kita minta petunjuk kepada Allah agar kita senantiasa ya dikuatkan dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita. Sehingga kita di sisi lain hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala kesibukan yang ada, tapi kita tidak boleh lepas ya dari ikatan kita dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang kemudian sangat penting Bapak sekalian. Ini 10 ya, poin sampai ke 10 ini hal yang sangat penting. Dan inilah durus wa ibar ya. Inilah pelajaran-pelajaran dan ibrah yang sangat penting dalam kenabian ya, dalam perjalanan kehidupan Rasulullah sebelum kenabian. Ini penting sekali. Ya, ini menjadi inti yang harus kita perhatikan ya. Ini adalah titik tekan yang harus kita fahami dari perjalanan kehidupan Rasulullah sebelum kenabian. Dan ini menjadi sebuah inspirasi, jadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, mungkin untuk pembacaan kita sampai poin ini dulu, Ikhwan sekalian, ya karena nanti Ana ada mengisi untuk daurah santri baru. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, kami persilahkan. Izin satu pertanyaan. Ya, silakan. Terkait tadi kesaksian Khadijah atas mulianya akhlak Rasulullah yang kemudian ketika setelah menerima wahyu itu kemudian Khadijah bilang jangan begitu demi Allah. Nah itu apakah memang Khadijah sudah mengenal Allah sebelumnya? Ya. Jadi ini kan terjadi di saat Rasulullah beliau pertama mendapatkan wahyu ya, datangnya Jibril alaihissalam, turunnya surat Al-Alaq ya, turunnya surat Al-Alaq itu. Ya, maka kemudian di saat beliau ketakutan ya, kemudian beliau langsung turun dari Gua Hira, kemudian beliau menuju rumah beliau ya, di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau mengatakan kepada Khadijah, selimutilah aku, karena saking takutnya beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam. Nah, maka di saat melihat kondisi seperti ini, maka Khadijah mengucapkan tadi, jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena tidak mungkin Allah itu mencelakakanmu. Dalam riwayat tidak mungkin Allah mencelakakanmu. Karena engkau memiliki track record kehidupan engkau, engkau suka membantu orang, menyambung silaturahmi, melakukan berbagai kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini sudah masuk awal-awal dari masa kenabian. Ya, awal-awal dari masa kenabian, dan sebelum itu kan Rasulullah sering dikatakan kalau di dalam buku namanya ru'ya shadiqah, sering bermimpi dengan mimpi yang sama. Ya, mimpi yang sama. Yang terus berulang-ulang itu, mimpi berulang-ulang. Nah, ini yang sampai puncaknya mengantarkan kepada Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira. Nah, ini jadi kalau kita lihat ini nuansa keislaman itu sudah mulai dirasakan oleh Rasulullah dan Khadijah, istri beliau. Ya, bukan nuansa jahiliyah lagi, nuansa keislaman, nuansa wahyu, nuansa turunnya syariat itu sudah mulai turun kepada kehidupan
Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwasanya Khadijah ini adalah keluarga yang baik, ya, keluarga orang yang agamis. Ya, keluarga orang yang agamis, kita lihat seperti setelah peristiwa ini, kemudian Khadijah mengajak Rasulullah kepada pamannya, ya, mengajak ke rumah pamannya untuk menanyakan perihal apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian pamannya ini sebagai seorang pendeta, ya, dia seorang ahli ibadah, kemudian mengatakan, bisa diceritakan ya tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, beliau mengatakan hada namus, ya, itu adalah Jibril alaihissalam yang dulu turun kepada Musa alaihissalam. Nah, ini kita lihat kedua adalah kehidupan Khadijah adalah kehidupan yang syarat dengan agamis, ya, syarat dengan agamis. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Mekah ini adalah orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Orang musyrik itu berbeda dengan orang ateis. Ya. Kalau orang ateis itu orang yang menolak agama, ya, tidak mau beragama. Tapi orang-orang musyrik mereka beragama tapi syirik. Syirik itu menduakan. Ya, jadi mereka percaya Tuhan, percaya Allah, tetapi juga percaya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan kalau mereka dalam keadaan genting, mereka selalu mengatakan Allah. Ya. Ya, tapi kalau keadaan genting itu sudah lewat kembali, kemudian mereka terjatuh kepada kesyirikan lagi, kepada berhala-berhala mereka seperti itu. Jadi orang musyrik ada dualisme di dalam dirinya, pengakuan kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga pengakuan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penduduk Makkah itu bukan penduduk ateis, tapi penduduk yang musyrik. Musyrik adalah adanya dualisme ketuhanan dalam diri masyarakatnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat nama-nama berhala, ya, nama-nama berhala di Mekah saja itu kan nama-nama berhala yang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada Lata, ya, ada Al-Manat, ya, ada Uzza, itu kan diambil dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lata, ya, itu diambil dari kata Al-Ilah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Manat diambil dari kata Al-Manan, itu asma Allah. Kemudian juga Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya. Ya, cuman mereka nama-nama ini dipakai untuk berhala-berhala mereka itu. Nah, jadi mereka mengenal Allah, mengenal Tuhan. Cuman mereka adalah orang-orang yang ada dualisme ketuhanan di dalam diri mereka. Ya. Allah alam bisawab. Ada lagi, silakan. Mungkin ada lagi yang boleh ditanyakan? Cukup. Cukup dulu ya. Oke. Ya, mungkin ini dulu ikhlas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.